Baik, izin untuk memulai teman-teman dan meminta waktunya sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. baik. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang akan membahas topik konsep gender dan seks serta implementasinya di Indonesia dan negara Kenapa? lain. Di sini saya berperan sebagai moderatornya. Perkenalkan, nama saya itu Muhammad Lutfi Hafiz dengan NIM akhir 028. Ada teman-teman saya yakni Zala Aulia Ahmad dan NIM akhir 006, Susanto Octavian dengan NIM akhir 005, Ryan Balkis Amaluddin dengan NIM akhir 012, Zarfani Syakira Matin dengan NIM akhir 013, Kurnia Aziz dengan NIM akhir 021, dan Kevin Arya Firdaus dengan NIM akhir 028. Berikutnya akan ada pemaparan materi yang akan dipandu oleh teman saya yang bertugas. Dipersilahkan. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Konsep gender dan seks sering disalahartikan sebagai hal yang sama, padahal memiliki perbedaan mendasar. Seks mengacu pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, sementara gender merujuk pada peran, norma, dan identitas sosial yang dibentuk oleh masyarakat. Di Indonesia, pemahaman dan implementasi konsep gender masih menghadapi berbagai tantangan, seperti stereotip, diskriminasi, dan timpangan akses. Berbeda dengan beberapa negara seperti Swedia dan Kanada yang telah menerapkan kebijakan progresif antar dalam kesetaraan gender, kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi dan pembelajaran agar Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil dan inklusif. Boleh dilanjut oleh teman saya. Baik, untuk pengertiannya sendiri, seks berarti perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Ya, ini mengacu pada perbedaan biologis dan fisik antara laki-laki dan perempuan yang ditentukan sejak lahir. Perbedaan ini mencakup aspek-aspek seperti organ reproduksi, hormon, kromosom, dan karakteristik seksual sekunder. Namun penting dipahami bahwa seks biologis tidak selalu mencerminkan identitas gender seseorang. Mas, slide sebelumnya, Mas. Lalu yang kedua ada gender. Gender berarti peran dan harapan sosial terhadap laki-laki dan perempuan. Tapi pandangan ini tidak bersifat alami atau tetap, melainkan bisa berubah sesuai waktu, tempat, dan perkembangan sosial. Bisa di next, Mas. Jadi berdasarkan pengertian tadi ada beberapa perbedaan gender dan seks yang bisa disimpulkan. Aspek pertama dasar yaitu seks berarti biologis, kalau gender itu sosial dan budaya. Lalu yang kedua, sifatnya untuk seks itu tetap dan gender itu bisa berubah. Yang ketiga ada contohnya, kalau seks itu dimisalkan laki-laki memiliki testis, lalu untuk gender laki-laki sebagai kepala keluarga. Bisa dilanjut oleh teman saya. Baik, lalu selanjutnya yaitu implementasi seks dan gender di Indonesia. Implementasinya yaitu yang pertama adalah dibentuknya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau ya Biasanya yang lagi tapi kalau dijawab terus demikian itu Mohon maaf Mas Dewangga, bisa minta tolong untuk di mute terlebih dahulu Mas. Baik, terima kasih. Silakan dilanjut Mas Royan. baik saya lanjutkan. Di implementasi di Indonesia sendiri dengan adanya yaitu dibentuknya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau yang biasa kenal dengan KPPA, yaitu suatu kementerian yang dibentuk untuk mendorong kebijakan, program dan aksi nyata tentang kesetaraan gender dan juga sebagai badan perlindungan perempuan dan anak yang ada di Indonesia. Fungsi utama KPPA yaitu merupakan sebuah lembaga negara yang bertanggung jawab untuk membuat kebijakan dan pengawasan serta evaluasi terkait kesetaraan gender dan perlindungan perempuan dan anak yang ada di Indonesia. KPPA KPPPA menjalankan misi untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan, meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan, dan melindungi perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi yang bisa terjadi. Lalu juga didukung dengan
dasar hukum yang ada di Indonesia, yaitu yang tertera pada Perpres nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang biasa disingkat SDGs. Tujuan umum atau tujuan utama Perpres ini merupakan kerangka hukum untuk melaksanakan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals di Indonesia. Tujuan SDG kelima yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan. Isi pokok itu terkait gender yaitu penetapan indikator nasional SDG termasuk indikator yang mengukur kesenjangan gender dalam pendidikan dan pekerjaan, angka kekerasan terhadap perempuan, representasi perempuan dalam politik dan jabatan publik, penugasan dan kementerian lembaga dan penugasan kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menyusun rencana aksi daerah SDGs. Lalu tantangan yang dihadapi di Indonesia sendiri yaitu di dalam masyarakat Indonesia sendiri masih kuatnya budaya patriarki, terjadinya diskriminasi gender di pendidikan, pekerjaan, dan hukum, serta minimnya representasi perempuan untuk mengambil keputusan. Nah, contohnya seperti yang terjadi di sekitar kita yaitu masih banyaknya laki-laki yang menempati posisi strategis seperti pimpinan dan lain sebagainya itu kebanyakan ditempati oleh laki-laki dan jarang sekali kita lihat perempuan yang mengambil keputusan dalam suatu bidang atau suatu pekerjaan. Lalu yang terakhir yaitu solusi yang dibuat oleh Indonesia untuk mengatasi hal-hal tersebut. Solusi atau beberapa program yang dibuat oleh KPPPA untuk menyuarakan kesetaraan gender adalah sekolah ramah gender, social gender equality, dan penguatan regulasi dan advokasi. Jadi langkah strategis yang bisa dijalankan oleh KPPA yaitu membuat sekolah ramah gender yang tidak ada diskriminasi di dalamnya sehingga setiap anak baik anak laki-laki ataupun perempuan itu memiliki akses yang sama terhadap sekolah itu. Lalu sosialisasi gender equality yaitu untuk meningkatkan pemahaman kita tentang bahwa perempuan itu juga memiliki hak untuk mengambil keputusan di dalam suatu bidang atau di dalam suatu pekerjaan yang sedang kita ikuti. Baik, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Ya, yaitu selanjutnya ialah kita akan membahas tentang ketimpangan gender. Definisi dari ketimpangan gender adalah ketidakadilan dalam perlakuan hak dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, dalam pendidikan, pekerjaan, politik, dan kehidupan sosial. Penyebab dari ketimpangan gender ialah budaya patriarki yang mengutamakan laki-laki, stereotip gender seperti anggapan perempuan lemah, akses pendidikan yang tidak merata, dan kebijakan yang belum adil atau bias gender. Akibat dari ketimpangan gender ini ialah akses pendidikan dan pekerjaan terbatas bagi perempuan. Diskriminasi upah perempuan dibayar lebih rendah daripada laki-laki. Kekerasan berbasis gender meningkat. Minimnya peran perempuan dalam politik dan kepemimpinan. Dan pembangunan terhambat karena potensi perempuan tidak dimaksimalkan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Solusi dari permasalahan terkait konsep gender dan seks. 1. Pendidikan inklusif. Mengedukasi masyarakat sejak dini tentang kesetaraan gender melalui kurikulum sekolah. Guru perlu dilatih agar tidak mereproduksi stereotip gender dalam proses belajar, sehingga semua anak terlepas dari jenis kelaminnya memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Next, Mas. Dua, kebijakan setara gender. Negara perlu memiliki regulasi yang melindungi semua warga dari diskriminasi berbasis gender dan seks. Misalnya, undang-undang anti diskriminasi di tempat kerja dan kebijakan cuti orang tua yang seimbang untuk laki-laki dan perempuan.
agar peran pengasuh tidak dibebankan pada satu pihak saja. 3. Akses kesehatan dan perlindungan hukum. Setiap orang harus bisa mengakses layanan kesehatan yang sesuai dan tidak bias, termasuk layanan kesehatan reproduksi, perlindungan hukum terhadap kekerasan berbasis gender, seperti kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan seksual, harus ditegakkan secara tegas dan adil. Bisa dilanjutkan oleh teman saya. Tren LGBT. Dalam beberapa tahun terakhir, tren LGBT Mohon ditunggu sebentar ya teman-teman, kita sedang ada kendala jaringan. Baik, silakan dilanjut dalam Mas Kevin. beberapa tahun terakhir, tren LGBT di negara-negara barat mengalami peningkatan yang signifikan, baik dalam hal visibilitas maupun penerimaan sosial. Terdapat peningkatan advokasi hak-hak individu yang mengidentifikasi diri di luar norma gender tradisional, termasuk mereka yang mengaku sebagai non-biner atau transgender. Next, Mas. Tren peningkatan visibilitas LGBT di negara-negara barat, khususnya Amerika Serikat, turut membawa dampak negatif yang perlu dicermati, terutama dalam aspek kesehatan dan perlindungan anak. Next, Mas. Dari sisi kesehatan, komunitas LGBT menghadapi risiko yang lebih tinggi terhadap berbagai masalah kesehatan fisik dan mental. Misalnya, pria yang melakukan hubungan seks dengan sesama pria menyumbang sekitar 67% dari kasus HIV baru di Amerika Serikat pada tahun 2022 akibat kombinasi faktor biologis dan sosial. Selain itu, individu LGBT, terutama yang berusia muda, melaporkan tingkat kecemasan dan depresi yang lebih tinggi dibandingkan dengan individu heteroseksual. Next. Dalam aspek perlindungan anak, terhadap kekhawatiran terhadap paparan konten seksual yang tidak sesuai usia, yang seringkali terjadi melalui kurikulum pendidikan atau aktivitas publik yang menampilkan identitas gender dan orientasi seksual secara eksplisit. Next mas. Beberapa orang tua di Amerika Serikat bahkan mendorong anak-anak mereka untuk mengeksplorasi identitas gender atau orientasi seksual sejak usia dini yang dapat membingungkan perkembangan psikologis anak.
Data dari CDC menunjukkan bahwa 22% siswa LGBT dilaporkan pernah dipaksa melakukan hubungan seksual, dibandingkan dengan 5% pada siswa heteroseksual. Selain itu, sekitar 40% siswa LGBT telah mempertimbangkan untuk melakukan bunuh diri. Maaf teman-teman, akan kami biarkan sebentar lagi. Beberapa orang tua di Amerika Serikat bahkan mendorong anak-anak mereka untuk mengeksplorasi identitas gender atau orientasi seksual sejak usia dini. Data dari CDC menunjukkan bahwa 22% siswa LGBT dilaporkan pernah dipaksa melakukan hubungan seksual, dibandingkan dengan 5% pada siswa heteroseksual. Selain itu, sekitar 48% siswa LGBT telah pertimbangkan untuk bunuh diri, angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 13% pada siswa heteroseksual. Next, Mas. Baik, untuk kesimpulannya adalah seks dan gender adalah dua konsep yang berbeda. Seks itu bersifat biologi, sementara gender berkaitan dengan peran sosial. Di Indonesia sendiri, kesetaraan gender masih menghadapi hambatan seperti budaya patriarki, diskriminasi, dan minimnya keterwakilan antar perempuan. Meskipun sudah ada lembaga dan regulasi seperti KPPPA dan Perpres nomor 59 tahun 2017, implementasinya perlu diperkuat lagi. Solusi mencakup pendidikan inklusif, kebijakan setara gender, dan akses layanan kesehatan serta perlindungan hukum yang adil. Lalu kemudian kita membahas tentang tren LGBT di negara barat yang meningkat seiring dengan advokasi hak individu dan kesadaran akan keberagaman gender. Namun, hal ini juga menimbulkan tantangan, berupa dalam isu kesehatan seperti resiko HIV dan kekhawatiran sosial terkait paparan konten seksual di usia dini. Pendekatan terhadap isu ini masih perlu seimbang, menghormati hak individu, namun tetap menjaga kesehatan dan perlindungan anak. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kami. Kami akan membuka sesi diskusi dan sesi tanya jawab. Dipersilahkan untuk yang ingin bertanya, silahkan untuk on mic dan bertanya apa yang ingin ditanyakan. Mungkin sekian tentang LGBT itu tadi, agenda itu tadi seperti apa, dan lain sebagainya. Kami tunggu teman-teman. Baik, ada Mas Maulana Dwi Perlianto, dipersilakan. Ya baik, saya izin bertanya ya Mas. Hah? Izin bertanya, Bentar. apakah suara saya terdengar? Halo? Dengar, Mas. Oke, baik. Kan tadi ada slide di PPT itu yang mengatakan adanya LGBT.
dan itu banyak yang mengalami HIV sampai ada yang bunuh diri. Nah, saya cuma ingin bertanya aja, bagaimana kebijakan pemerintah itu untuk mengatasi masalah LGBT itu yang ada di Indonesia aja. Jangan pakai data yang di luar. Cukup sih. Baik, terima kasih atas pertanyaan Mas. Izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Baik, izinkan saya untuk mengulang pertanyaan dari Mas Maulana terlebih dahulu ya. Ya, tadi itu bagaimana kebijakan pemerintah untuk permasalahan LGBT ini di Indonesia ya, Mas? Kurang lebih seperti itu ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, kalau jawaban dari kami sendiri itu pemerintah Indonesia belum memiliki kebijakan yang secara komprehensif untuk melindungi hak hak komunitas LGBT. Meskipun nggak ada kriminalisasi secara nasional, tuh adanya peraturan daerah yang diskriminatif dan kurangnya perlindungan hukum membuat komunitas LGBT itu rentan terhadap berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan. Jadi kurang lebihnya itu untuk Indonesia sendiri kita tidak memiliki hukum yang paten tentang LGBT ini. Jadi tidak memiliki undang-undang yang eksplisit mengkriminalisasi orientasi seksual dan juga gender. Namun kita punya satu pasal yakni pasal 292 KUHP yang melarang perbuatan cabul antara orang dewasa dengan anak di bawah umur yang berjenis kelamin sama dengan ancaman pidana sehingga 5 tahun. Adanya sementara untuk itu, Mas. Kemudian untuk peraturan daerah sendiri, misal kalau berbicara tentang peraturan daerah, di Aceh, sebagai satu-satunya provinsi yang menerapkan hukum syariah, Aceh pasti memiliki peraturan sendiri yang mengkriminalisasi hubungan sesama jenis dengan sanksi seperti cambuk hingga 1 kali ataupun hukuman penjara. Ya, untuk singkatnya belum ada kebijakan komprehensif banget untuk hak-hak komunitas LGBT, namun untuk yang sudah saya paparkan di sebelumnya kurang lebih seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi atau mungkin masih dibingungkan dari yang saya omongkan barusan, Mas? Atau mungkin sudah puas dengan jawabannya tadi? Kalau boleh bertanya lagi atau menanggapi, berarti di Indonesia ini masih dikatakan rahasia tapi bebas gitu.
Bisa dijawab dulu. Ya, jadi kurang lebih LGBT di Indonesia ini masih bersifat rahasia karena adanya diskriminasi dari beberapa pihak masyarakat juga, Mas. Namun masih tergolong bebas dan belum terkekang oleh hukum negara yang sangat ketat, kurang lebih seperti itu. Bagaimana, Mas? Ya, itu ada 2 pertanyaan yang menunggu, mungkin saya bisa cukupkan. Baik, terima kasih Mas Maulana. Untuk yang berikutnya ada Mas Fikri. Dipersilakan, Mas. Terima kasih, saya izin bertanya mengenai kesetaraan gender. eh, apa langkah kecil yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk mendukung kesetaraan gender itu sendiri, Mas, sebagai mahasiswa? Terima kasih. Pak, mohon maaf, bisa diulangi sekali lagi, Mas? Baik, sebagai mahasiswa, apa langkah kecil yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk mendukung kesetaraan gender? Baik, akan kami tampung sebentar dan kita gunakan untuk diskusi sebentar ya, Mas ya. Kita waktunya sebentar. Izin menjawab ya. Jadi, hal kecil yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa agar terjadinya kesetaraan gender itu yang pertama bisa tidak meremehkan peran gender itu sendiri. Lalu yang kedua, mendukung teman yang menjadi korban diskriminasi. Terus ada ikut kegiatan atau komunitas pro kesetaraan. Lalu menjaga sikap di kelas atau ketika diskusi dan menerapkan kesetaraan di lingkup pribadi. Seperti itu. Baik, mungkin apakah sudah ada kejelasan atau mungkin dari Mas Fikri ada yang ingin ditanyakan kembali? Dari saya cukup menjawab, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Fikri. Kita akan geser ke pertanyaan berikutnya, yakni Mas Ahmad Maulana. Dipersilakan, Mas. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah sangat jelas, Mas. Terima kasih. Silakan untuk dilanjut. Baik. Tadi kan juga di kelompok 7 ya kalau nggak salah. Itu kan membahas tentang LGBT dan kesetaraan gender kan. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu untuk teman-teman kelompok 7 ini, apakah LGBT ini adalah salah satu bentuk dari kesetaraan gender? Kan seperti yang kita tahu di negara-negara maju di US dan negara barat adalah LGBT ini eh, cukup didukung dan dilindungi oleh pemerintah sebagai kebebasan mereka, yang dimana secara langsung kan ini sebagai bentuk dari kesetaraan gender. Sebelumnya saya mau tanya dulu ke teman-teman kelompok 7, apakah pandangan kelompok 7 juga sama seperti itu, bahwasannya LGBT ini adalah bentuk dari kesetaraan gender? Mungkin bisa dijawab dulu. Izin menjawab, Mas. Jadi untuk kesetaraan gender sendiri itu fokusnya ke identitas gender biner, sedangkan LGBT itu fokusnya ke orientasi seksual dan kayak seperti siapa yang kamu cintai kayak gitu.
Kalau kesetaraan gender itu lebih ke peran atau harapan sosial yang melekat pada keduanya. Oh gitu, berarti memang untuk secara harfiahnya sudah beda ya berarti ya. Berarti yang saya tanyakan yang kedua adalah seperti yang kita tahu kan di negara-negara maju kan kebebasan masyarakatnya kan sangat diperhatikan ya. Misalkan kalau memang mereka punya orientasi seksual yang seperti ini ya mereka didukung. Tapi kalau di Indonesia masih bisa belum dilaksanakan karena pertama Indonesia kan cukup menganut hukum agama yang kental ya, dan juga mungkin masyarakatnya juga belum siap. Tapi kalau menurut teman-teman dari kelompok 7, apakah suatu saat nanti negara kita juga akan mengarah ke sana? Karena kalau saya pribadi, saya kurang setuju dengan adanya LGBT karena seperti yang dijelaskan oleh data tadi, kalau beberapa persen dari perilaku LGBT itu menyebabkan penyebaran virus HIV. Nah, saya mau tanya ke kelompok 7 kan kebetulan juga sempat meriset tentang ini ya. Apakah kelompok 7 juga memiliki pandangan bahwasannya ke depannya negara kita juga akan mengarah ke sana? Atau kita bakal tetap teguh dengan yang seperti ini, yang dimana dalam norma masyarakat LGBT ini tidak dilegalkan? Mungkin bisa dijawab. Itu pertanyaan yang terakhir. Bisa dicukupkan. Terima kasih. Baik, jadi untuk jawabannya sendiri itu bukan iya atau bukan enggak juga. Karena yang pertama itu masih ada tantangan yang kuat. Mayoritas masyarakat sendiri masih konservatif. Sebagian besar masyarakat Indonesia itu memegang nilai-nilai agama dan budaya yang menolak keberadaan LGBT secara terbuka. Lalu untuk tekanan politik juga banyak pejabat yang enggan mendukung isu LGBT karena takut kehilangan dukungan publik. Terus stigma dan diskriminasi masih kuat. Banyak orang LGBT masih mengalami penolakan, kekerasan, bahkan pengusiran. Namun ada beberapa tanda-tanda perubahan. Kayak generasi muda itu menjadi lebih terbuka. Kayak banyak mahasiswa dan anak muda mulai berpikir kritis dan inklusif terhadap keberagaman gender dan orientasi seksual. Lalu perkembangan global juga bisa berdampak, seperti pengaruh internasional dan tekanan diplomatik. Seperti itu. Apakah bisa menjawab Mas dari pertanyaannya tadi? Sudah cukup Mas. Terima kasih banyak atas waktunya. Cukup. Baik, terima kasih untuk Mas Ahmad Maulana. Oke. Baiklah, terima kasih untuk waktunya teman-teman. Kita sudah melakukan sesi diskusi yang sangat seru ya tadi ya, tentang topik LGBT, kesetaraan gender, dan sebagainya macam. Semoga ilmu pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua, mendapatkan pengetahuan baru, dan saya selaku moderator dari tim 7, izin untuk menutup presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.